Oke, kita lanjut ke tahap refactor ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke tahap refactor, aku mau sekali lagi menekankan terkait konsep MVC ya. Jadi di sini aku udah bikinin sebuah diagram lah, diagram asal ngawur lah. Di sini aku bakal coba gambarin cara kerja MVC sekali lagi ya. Meskipun di episode sebelumnya aku udah ngejelasin, tapi aku bakal tekankan sekali lagi. Jadi kurang lebih cara kerja MVC itu seperti ini ya. Dimulai dari user, di sini ada user yang mendatangi atau mengunjungi server web kita ya, atau bisa dibilang hosting kita lah ya. Kemudian hosting kita, entah itu Apache atau Nginx ya, tapi karena kita pakai Apache di sini, aku bakal bilang HT access akan mengarahkan user kita ke file routing kita. Jadi dia otomatis bakal mengarah ke routing kita. Jadi sebelum dia mengakses halaman manapun, yang paling pertama diakses ya, kurang lebih, dan mudah-mudahan nggak salah juga penjelasannya, dia bakal ke routing dulu. Kemudian, yang jelas biasanya kan kalau orang ngunjungin website kita, paling sering dia pasti ke halaman index dulu kan ya. Katakanlah controller A itu index ya. Terus ada Ctrl B dan Ctrl C. Jadi intinya adalah routing mengarahkan user, dia ini mau mengunjungi website kita yang mana, halaman kita yang mana, index kah, atau master data kah, atau login page kah. Kemudian setelah routingnya sudah mengarahkan user kita ke arah halaman mana, otomatis ya dia akan menjalankan controller yang sudah kita deklarasikan di routing. Kemudian controller jika memang membutuhkan query, dia akan request ke modelnya sendiri ya. Di sini bisa lihat ada tanda panahnya ya. Dia bakal request ke model A, begitu juga dengan controller lainnya ya. Dan model A akan mengirimkan query ke database kita. Kemudian dari database akan mengembalikan hasil query-nya, kemudian dari model akan mengembalikan lagi hasil data dari query-nya sendiri ke view-nya ya. Jadi perjalanan user berhenti di view ini. Jadi ini analogi kasarannya lah ya. Aku nggak tahu ini bisa dibilang benar atau best practice atau enggak. Tapi yang jelas aku coba gambarin di sini supaya teman-teman paham cara kerja MVC ya. Sekali lagi, kita coba balik ke codingan. Teman-teman deklarasikan halaman websitenya atau bisa dibilang routingnya atau root-nya, kemudian teman-teman deklarasikan controllernya dan jalankan metodenya di dalam routing tersebut ya. Dan otomatis semua yang ada di metode sini itu akan juga berjalan. Jadi silakan taruh berbagai macam logika lah, entah itu proses bisnis atau proses aplikasi, semuanya silakan untuk saat ini campur aja semuanya di controller ya. Jadi benar-benar controller itu hanya berisi logic aplikasinya gitu loh ya. Entah kalian mau bikin folder pisah atau bagaimana, bikin kelas sendiri kayak teacher store ini, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Yang jelas controller ini itu fungsinya betul-betul hanya menyimpan logic aplikasi ya. Seandainya dia membutuhkan sebuah query, ya sudah tinggal bikin modelnya, kemudian bikin metodenya juga, jalankan metodenya. Otomatis teacher model akan mengirimkan query ke database kita ya. Jadi cara kerja MVC itu seperti itu ya. Itu juga secara nggak langsung PHP OOP ya. PHP OOP bisa semakin strong karena ada konsep MVC ini ya. Kalau seandainya nggak ada konsep MVC ini mungkin bisa-bisa ya campur aduk lah, gado-gado lah, dan itu menurutku nggak enak banget sih. Jadi di sini kita langsung setelah mengenal PHP OOP ya sudah kita implementasikan MVC-nya supaya kode kita clear dan mudah dibaca. Cukup ngalor ngidulnya ya. Ini ngalor ngidul part 2, kita sedikit mengulang aja. Mudah-mudahan sini teman-teman benar-benar paham terkait konsep MVC di PHP ya. Oke, kita lanjut sekarang sedikit melakukan enhancement di controller teacher ya. Bukan enhancement sih, tapi refactor kode lah, biar lebih enak lagi dibacanya ya. Di sini kita sedikit ada kesalahan yang kemarin. Di sini masih cone sausage, di sini kita ganti jadi is validated dulu. Jadi teman-teman buka teacher controller sekarang, kita baris ke part 5 atau ke method store. Ini kita ganti jadi is validated ya. Kemudian sama dengan nolnya diganti karena teacher store sudah mengembalikan hasil is validated. Kita nggak perlu ngitung error message-nya ada berapa. Nah, di sini yang mau aku sedikit refactor adalah bagian ketika user gagal atau berhasil melakukan submit form ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini kita melakukan beberapa kali dan berulang kali, khususnya di method store sama di method update ya. Kita melakukan hal yang sama berulang kali gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan supaya kita nggak melakukan ini secara berulang kali. Yang pertama adalah kita lihat dulu konsepnya ya. Jadi di sini aku sekaligus ngajarin gimana sih cara refactor kode ya. Dan ini secara gambaran yang kasus sederhana ya. Kalau kasusnya lebih rumit, ya itu teman-teman bisa cari jalan lain lah. Dan mudah-mudahan sih ini bisa jadi referensi untuk pemecahan kasus tersebut ya. Jadi di sini kita bakal coba supaya kode ini nggak akan kita tulis secara berulang kali. Kita balik ke konteksnya dulu ya. Di sini kan konteksnya ketika user berhasil melakukan submit form ya, atau gagal melakukan submit form. Jadi dia karena validation ternyata inputnya ada yang nggak diisi, jadi dia harus kembali ke halaman formnya. Nah, di sini itu berarti kan bisa dibilang ini masih termasuk ke ranahnya validation ya. Jadi validation di sini masih baru bisa ngecek doang isinya udah valid belum sih, tapi dia belum bisa membantu mengarahkan user ke tujuan selanjutnya atau bisa dibilang ke next destination lah. Nah, sekarang kita bakal coba buat
atau kembangkan itu ya, supaya si teacher store ini atau validation request yang sudah kita buat itu bisa membantu mengarahkan user juga ke halaman selanjutnya ketika dia berhasil atau gagal melakukan submit form. Ya, aku bakal bikin folder baru ya, namanya request. Kenapa di sini aku bikin folder baru? Karena thread ini bisa dibilang khusus untuk si request ini ya, atau validation. Jadi kalau bisa kita bikin folder khusus untuk menandakan thread ini hanya digunakan untuk request ya, kurang lebih seperti itu yang biasanya aku pelajarin waktu masih dunia kerja ya. Jadi segala sesuatu yang nggak ada foldernya itu bisa dibilang sebuah thread yang global atau bisa diimplementasikan di seluruh controller lah. Sementara thread ini itu khusus untuk controller request saja. Jadi kita bikin di sini, kita bakal bikin new file namanya request service aja lah ya. Seperti biasa, ini aku copy paste aja lah ya, biar cepet. Jadi app thread-nya namespace-nya kita ganti jadi tambahin di sini request ya. Terus metodenya kita ganti jadi seperti ini ya. Jadi kita ganti jadi return to form. Jadi ketika user gagal mengisi form atau submit form ya, jadi katakanlah formnya ada yang nggak keisi, kita akan kembalikan dia ke halaman menggunakan metode ini. Di sini thread-nya aku ganti, ini bukan email, seharusnya request service. Terus kita coba implementasikan thread-nya ini ya ke request yang sudah kita punya, yaitu teacher store. Oke, mungkin di sini teman-teman mulai bertanya, kenapa kita bikin thread? Kenapa kita nggak langsung deklarasikan aja metode return to form ini ke kelas teacher store? Seharusnya sih kalau teman-teman udah paham konsep OOP, pasti udah tahu jawabannya ya, karena di setiap request atau di setiap validasi form, kan aturannya nggak selalu sama ya. Bisa aja di form data mahasiswa, dia ada batas digit full name-nya, bisa aja di master data lainnya atau fitur truth lainnya nggak sama, aturannya kayak begini, kan otomatis dia mesti bikin aturan sendiri ya. Nah, supaya kita nggak nulis metode yang sama secara berulang kali, kita bikin sebuah thread. Jadi kita tinggal di sini load dulu, use app read request service. Nah, request service ini kita bikin dia itu sebagai static method ya. Jadi bukan metode biasa tapi static method supaya gampang lah diimplementasikan nanti di controller ya. Kita nggak perlu load kelasnya teacher store. Karena apa? Pada dasarnya kelas teacher store ini bisa dibilang hampir bisa menyentuh nggak ada konstruknya ya. Jadi oleh karena itu kita bakal bikin seluruhnya yang ada dalam request itu menggunakan metode static ya. Jadi sekedar informasi, aku sedikit kekurangan informasi ya sewaktu kita belajar static method. Jadi static method itu nggak akan menjalani konstruk. Konstruk itu nggak bakal berjalan ketika static method dipanggil di sebuah controller atau di sebuah kode lah. Nah, jadi bisa dibilang kapan kita membuat sebuah static method ya ketika sebuah kelas itu nggak ada konstruknya, kayaknya pas nih kita jalanin atau kita buat sebuah static method. Jadi di sini aku tinggal use request service saja ya. Dan sekedar info juga, bisa saja tadi pendapat aku terkait metode static bisa salah ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah lah. Bisa saja dibantah sama programmer lain yang lebih paham. Tapi kalau mau diikutin silakan. Menurut aku sih itu nggak salah-salah amat lah. Karena aku sendiri pun juga bingung kapan kita harus menggunakan static method, kapan kita harus menggunakan metode biasa. Oke, sekarang return to form-nya udah ke-implement ya di bagian class teacher store. Kita tinggal ke controllernya aja. Di sini itu berarti aku tinggal melakukan implementasi metodenya aja ya. Sini aku tinggal tambah teacher store return to form. Di sini. Oke, yang parameter pertama adalah URL-nya. Itu berarti base URL-nya tinggal pindahin ke sana ya. Parameter pertama. Kemudian parameter keduanya adalah error message-nya. Berarti tinggal dikasih sini error. Dan terakhir yaitu flash message. Nah, oke. Sekedar informasi ya, kita kembali ke request service dulu ya. Nah, di sini ada flash message-nya. Jadi ketika nanti user berhasil melakukan submit form atau gagal melakukan submit form, kita kasih tambahan warning gitu ya. Rencananya seperti itu. Tapi mungkin nggak akan kita implementasi sekarang lah warningnya supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Jadi kita di faktor kode aja di sini. Tapi yang jelas di sini flash message udah kita implementasi. Jadi nanti kita tinggal tampilkan aja flash message-nya ke front end-nya aja. Nah, sekarang ini berarti kalau nggak salah null ya. Ya, null. Berarti flash message-nya kita kosongin dulu aja lah ya. Di ini 3 baris ini bisa kita hapus. Nah, lumayan kan, 3 baris berkurang kita ganti jadi 1 baris. Jujur ini suatu hal yang bagus banget ya kalau misalnya teman-teman bisa sampai di level ini kemudian menemukan sebuah kode yang seharusnya nggak perlu ditulis berulang kali, teman-teman bisa persingkat jadi cuma jadi 1 baris gitu loh. Tapi jangan terlalu memaksakan segalanya supaya bisa jadi 1 baris ya. Lebih dari 1 baris nggak apa-apa selama tujuannya adalah mengurangi baris dari kode yang kita tulis secara berulang kali gitu. Itu benar-benar bagus banget sih kalau misalkan teman-teman bisa melakukan hal ini gitu loh. Ya pada dasarnya memang ini kelihatan gampang, tapi kalau misalkan nanti teman
teman-teman udah masuk dunia kerja, teman-teman itu nggak punya banyak waktu. Jadi melakukan hal ini rasanya tuh bakal berat banget. Jadi biasakan dari sekarang untuk selalu melakukan hal ini. Supaya kalian terbiasa ketika nanti ngeliat suatu kode yang, ini kok ditulis berulang kali sih. Jadinya udah ada kesadaran sendiri, ini seharusnya nggak begini. Ya, itu ciri-ciri programmer yang baik. Tolong ya, jangan ninggalin kode yang kotor. Oke, berarti di sini juga kita bisa ganti ya. Teacher store, return to form, base URL-nya diganti jadi teacher create. Ini bisa di copy paste aja, ini dihapus. Nah, tapi masih belum beres nih. Kita bisa cek lagi ke method create-nya ya. Jujur ini method create-nya masih berulang kali ya. Masih sama. Kita cek lagi di method edit ya di sini. Ini juga masih sedikit sama. Jadi kita bakal bikin satu method lagi di request service, public static get session validation ya, return-nya array. Jadi di sini kita akan mengembalikan 3 nilai ya, yaitu error message, old input sama flash message. Ya, kemudian nanti variabel sessionnya untuk error message, old input dan flash message kita akan dihapus ya. Oh, ini kurang satu ya. $session flash message. Nah, berarti kita tinggal jalanin aja ya. Get session validation. Nah, kita tinggal jalanin ini di sini berarti. Teacher, store, get session validation seperti ini. Kemudian sama seperti kemarin ya, yang is validated ini. Kita tinggal bikin array dulu, kemudian sama dengan kita tulis ini error message. Sesuai susunan ya, kita bisa lihat di request service-nya. Yang pertama di return adalah error message, kemudian old input, kemudian flash message-nya. Berarti di sini kita bisa kasih old input, kemudian di sini flash message. Seperti itu. Lumayan ya, kita secara langsung berarti mengurangi 4 baris kode ya, dari 2 metode. Kita kurangin lagi, biar semakin ramping ya kodenya. Di bagian create, ini bisa kita hapus, kita tiban jadi ini, tuh, banyak banget ya, 4 baris jadi 1 baris, itu lumayan banget, serius nggak bohong. Oke, mungkin itu aja ya. Kemudian update juga, edit maksudnya juga kita udah ganti ya, error message, old input, flash message, sudah oke. Ya, tinggal kita tes. Sebelum kita jalanin tesnya, kita coba cek dulu ya, balik ke teacher tesnya, kita coba lihat di sini kan ada beberapa tes yang nggak kita jalanin ya. Ini kita coba jalanin. Seperti biasa, dan teacher store can handle, ini kita perbaiki dulu ya, karena ingat, $postnya nggak kita reset, jadi kita coba kosongin dulu di sini. Kemudian, tester can handle valid request-nya kita nyalain ya. Jadi kita coba jalanin semuanya ya. Jadi setelah kita melakukan refactor rode, kita jalanin lagi unit testnya, supaya kelihatan mana yang error. Ya, kita coba buka command prompt-nya, kita pencet enter, kita tes. Oh, error 1. Oke, ada error 1, error 2, titik ya, berarti errornya baru ketemu 2 nih. Oke, ketemu 3. Kita lihat nanti errornya apa aja ya. Oke, errornya 4. Wah, ini nggak mulus nih. Errornya banyak. Oh, no connection could be made. Oh, sorry, Laragonnya belum nyala. Oke, Laragonnya nyalain dulu. Kita coba jalanin lagi ya. Harusnya sih nggak ada masalah. Oke, aman ya, nggak ada masalah. Sorry, tadi Laragonnya lupa dinyalain. Kita bisa di sini centang semua ya. Ya, ini suatu pemandangan yang indah ya untuk seorang programmer ya. Ketika unit testnya itu centang semua, berarti bisa dibilang fiturnya aman, nggak ada issue atau nggak ada bug ya. Sekarang kita bakal coba testing lewat front end-nya ya. Kemudian di sini kita ke halaman teacher ya. Di sini mungkin ada data bekasan tadi testing ya. Kita ke halaman guru dulu. Tadi karena testingnya tentang validation ya, jadi kita bakal tes validation dulu. Sini kita coba klik simpan. Oke, nama lengkap. Oke, semua error message keluar ya. Coba kita misalkan sini ASD nama lengkapnya ada. Kita klik simpan. Oke, nama lengkapnya ada. Kita coba tes semuanya ya. Misalkan di sini Jakarta. Oke, untuk tanggal lahirnya diasalin aja ya biar cepat ya. Simpan. Oke, aman ya. Terus Sakti ada. Kita coba klik view. Oke, aman. Semua data aman ya. Kita tinggal klik edit sekarang. Kita coba misalkan nama lengkapnya kita kosongin, simpan. Oke, aman. Email kosongin, simpan, aman. Jakarta simpan, aman. Ya, sepertinya sih sudah pasti aman ya karena kan tadi unit testnya udah clear ya. Ya, ini kerjaan tester seperti ini ya. Dia ngetes satu-satu. Tapi kalau programmer kita ngetesnya lewat unit test ya. Biasanya kalau unit testnya sudah oke ya, insya Allah segalanya sudah oke lah. Kalau misalkan itu masih ada kendala, biasanya sih kendala di front end-nya ya. Jadi kita coba kembalikan ya. Di sini kita klik simpan. Oh ya, karena dia pakai old input ya, makanya datanya nggak muncul lagi. Aku refresh aja deh, aku mas ngetik. Nah, ini misalkan edit jadi typo aja lah ya. M-nya jadi 2, I-nya jadi 2. Simpan. Oke, terus Sakti I-nya 2. Kita lihat di view. Oke, Jakartanya A-nya 2, Com-nya 2. Berarti aman ya. Kita coba edit lagi. Kita benerin datanya sekarang. Simpan, oke, aman. Berarti refaktornya tadi aman-aman aja ya. Kalau di dunia kerja, udah tinggal terus pulang. Kalau nggak ada kerjaan, nanti kalau masih ada kerjaan ya jangan pulang dulu. Tapi kalau udah jam pulang ya pulang lah. Oke, berarti testingnya aman, unit testnya aman.
Kemudian metode juga udah aman ya. Di sini kita sedikit melakukan perampingan kode ya. Jadi benar-benar hanya jadi satu ini. Nanti untuk implementasi flash message-nya, bisa saja kita tambahin satu metode lagi ya di request service misalnya. Tambahin satu lagi gitu, public, static, apa gitu misalnya ya. Untuk ke halaman view index ya. Sama satu lagi sebetulnya, di sini kita seharusnya juga implementasi CSRF ya. Tapi di sini karena belum ada halaman loginnya, jadi aku nggak mau bikin dulu lah CSRF tokennya ya. Kita bakal bikin CSRF token yang benar-benar best practice lah. Di tutorial sebelumnya, aku udah pernah jelasin kan, CSRF token itu kalau nggak ada loginnya ya ibaratkannya masih nggak efektif lah. Jadi aku mau di sini nanti setelah aplikasinya selesai kita bikin sistem loginnya lah ya. Jadi CSRF-nya bisa bekerja sebagaimana mestinya. Segini aja dulu untuk hari ini. Kita bakal lanjut ke fitur selanjutnya atau modul selanjutnya ya. Ini bisa dibilang modul Master Data Teacher udah aman ya di video selanjutnya.